Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara, Jemaat Mezbah Doa yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama satukan hati kita mau datang, kita mau menyembah Tuhan. Kita sudah melewati dari pagi sampai malam, pada malam hari ini kita mau sama-sama menikmati hadirat-Nya kembali. Mari kita siapkan hati kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, yang bersyukur buat malam hari ini ya Tuhan. Buat tuntunan Tuhan, buat penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Sehingga malam hari ini kami boleh bisa bergabung kembali di dalam mezbah doa malam hari ini. Semuanya karena anugerah Tuhan. Jika kami masih ada sampai saat sekarang ini, semuanya karena kasih Tuhan atas setiap kami. Bapa, biarlah kami terus mau berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Dan Engkau menyertai kami selalu senantiasa. Tuhan menuntun langkah-langkah setiap kami, sehingga kami terus bisa berjalan di dalam jalan yang Tuhan sudah tetapkan atas setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siapkan hati kami, Kau yang kuduskan, sucikan kami, layakkan kami untuk kami datang menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi setiap kami dimanapun kami berada pada malam hari ini. Setiap hati yang haus, setiap jiwa yang haus akan dipuaskan karena hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ajarkan kami untuk kami terus selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Di dalam segala kondisi kami mau mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur. Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Naikkan pujian penyembahan-Mu, naikkan ucapan syukur-Mu, naikkan mazmur-Mu buat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan-Mu Tuhan. Engkau yang pimpin langkah kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkah kami ya Tuhan. Pimpin langkahku setiap waktu. Kami berjalan di dalam jalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, bila Engkau tak besertaku, kami tak mau berjalan ya Tuhan. Ku tak mau berjalan. Kami perlukan Engkau ya Tuhan. Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Biar Engkau yang memimpin kami ya Tuhan. Langkahku setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Mari lebih lagi. Bila Engkau tak besertaku,
langkahku, ku tak mau berjalan, ku tak mau berjalan. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Ku perlu Tuhan, memimpin langkah kami, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Biar Tuhan yang memimpin langkah kami, Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan di dalam kebenaran, berjalan dalam Roh-Mu. nyatakan Tuhan, Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan dan kami, berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ya Tuhan, ku tak mau berjalan. Kami perlu Engkau ya Tuhan, Ku perlu Tuhan, yang memimpin langkah-langkah, pimpin langkahku Dengan dengan kasih-Mu, kasih karunia-Mu. mari naikkan dengan segenap hatimu. Pimpin Biar langkahku Tuhan setiap waktu, Amin. berjalan dalam Roh-Mu. Biar Tuhan Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Jesus. Biar Tuhan berjalan bersama dengan kita. Engkau yang Biar Tuhan menyertai kita di dalam segala kondisi. tangan-Mu Percayalah rencana-rencana Tuhan melebihi rencana kita. Mungkin terkadang kita berpikir, kenapa kondisiku sekarang, saat ini, begini. Tapi percayalah, ada maksud Tuhan di dalam setiap rencana-rencananya. Percaya rencana-Mu yang paling indah Tuhan atas setiap kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari bersyukur, bersyukur. Mungkin malam hari ini kau mempunyai doa yang belum dijawab sama Tuhan, tetap bersyukur. Dijawab atau tidak dijawab, kita akan tetap menyembah Tuhan. Mari kita belajar sama-sama. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Yes. Ya. Rasakan hadiratnya mengalir, nikmati hadiratnya. Biar hadirat Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau naikkan dengan segenap hati. jalan. Ku perlu Tuhan, Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Tuhan, pimpin langkah setiap hamba, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu ya Tuhan. berjalan dalam Roh-Mu nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu,
berjalanlah denganku bila engkau tak besertaku. Oh, ku tak mau berjalan Kami perlu engkau. Ku perlu Tuhan. Pimpin langkah kami, langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan ya Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bagian yang terbaik di dalam kehidupan kami adalah memilih Engkau sebagai juru selamat Tuhan, Bapa kami, Raja kami, sahabat kami. Karena Engkaulah harta yang paling berharga yang kami punya ya Tuhan. Makasih Yesus. Memilih-Mu bagian yang terbaik selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Engkau Yesus selamanya. Mari naikkan dengan iman-Mu. Memilih-Mu bagian yang terbaik. Biar ini menjadi deklarasi iman kami. Selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Engkau Yesus, Engkau Yesus selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Mari lebih lagi nyatakan, memilih-Mu bagian yang terbaik selamanya tak tergantikan, tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Makasih Tuhan, Kau yang paling berharga yang kami miliki. Hanya Yesus, hanya Engkau. Memilih-Mu bagian yang terbaik selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Sekali lagi, memilih-Mu ya Tuhan adalah bagian yang terbaik
pelayan yang terbaik selamanya. Engkau takkan terganti, Tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Oh, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi hidup kami sampai hari ini Tuhan. Amin. Sebab kami tahu bahwa rancangan-Mu senantiasa adalah rancangan yang damai sejahtera bagi setiap hidup kami Tuhan. Kami percaya penuh dengan segenap hati kami karena kami melihat bagaimana tangan-Mu bekerja atas hidup kami sampai hari ini Tuhan. Kami beroleh begitu banyak kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Apapun yang terjadi, satu hal yang kami tahu Tuhan, bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di dalam hati. Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi setiap umat-Mu Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caramu, Dengan caranya, amin. di waktu yang tepat, Kami percaya Tuhan, ku kan melihat Kau sediakan Dia yang terbaik bagi jadikan kami. semua. Mari bersama katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Engkau menjawab pada Yesus waktu yang menjawab lebih dari yang kuharapkan. dengan caramu Dengan Tuhan, caranya, di waktu yang tepat kami kan melihat Dia jadikan semua. Amin. Yesus, mari naikkan pujian ini dengan segenap hatimu, dengan iman nyatakan satu hal yang kami tahu, satu hal yang kami pegang teguh Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan setiap anak-anak-Mu. Apapun perkara kami percaya bahwa senantiasa Engkau pegang setiap kehidupan kami. Dengan waktu-Mu Tuhan, Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dia jadikan semua. Mari dengan sungguh nyatakan, oh Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya, di waktu yang tepat, Bukan amin. melihat Dia jadikan semua. Sebab kami percaya bahwa tidak ada rancangan-Mu yang gagal atas hidup kami Tuhan. Engkau yang memulainya, Engkau yang mengakhirinya Tuhan. Satu hal yang kami percaya Tuhan, bahwa segala sesuatunya Engkau jadikan sempurna. Pertolongan-Mu selalu ada bagi kami Tuhan. Bahkan mujizat-Mu belum tidak pernah berhenti atas setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ini iman kami, ini setiap pernyataan kami Bapa. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan Caranya, di caramu waktu yang tepat, Tuhan, ku kan
semua. Jadikan semua Tuhan menjawab. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kuatku dan penopangku. Ku pandang wajah-Mu Dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita ulangi lagu dari awal. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. bukan Di dengan pagi yang indah ini Bapa, kami boleh melihat campur tangan-Mu dalam hidup kami. ku dapat Setiap nafas hidup kami adalah kepunyaan-Mu. Setiap apapun yang kami kerjakan dan kami lalui, semua dapat kami lalui Tuhan bersama Engkau. ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku yang menolongku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu. Mari saya jemput Bapak Ibu saudara semua pakai berdiri sama-sama. Mari kita pakai berdiri sama-sama. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Peganglah tanganku, Jangan lepaskan. jangan lepaskan. Harapan Dalam hidup, peganglah tanganku Tuhan. Oh, jangan lepaskan. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Kami butuh Engkau dalam setiap nafas hidup kami. Jangan lepaskan. Terima kasih Yesus. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari sembah Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih ya Bapa. Engkaulah kekuatan kami. Engkau baik. Engkaulah harapan kami. Engkau baik Yesus. Kami bersyukur. Mari naikkan penyembahan-Mu di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Naikkan korban syukur-Mu di tempat
tempat ini. Terima kasih Aba ya Bapa. Oh Yesus, Yesus, terima kasih. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Engkau sumber harapan di dalam hidup kami ya Tuhan. Karena itu kami bersyukur. Terima kasih buat hari ini. Berbicara lewat firman-Mu, kami buka hati bagi firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Yesus, kami tundukkan pikiran, perasaan, kehendak. Kami mau fokus kepada firman Tuhan. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu silakan duduk ya. Mari kita fokus pada pengajaran firman Tuhan agar kita boleh mendapatkan berkat. Kita sedang berada saat ini di pegunungan ya Gibeah Bapak Ibu ya. Pegunungan Gibeah ada dua ya, sebenarnya banyak hal terjadi tapi ini di dalam perjanjian lama. Ya, tapi dua hal yang sangat luar biasa terjadi di sini. Yang pertama adalah ya Saul mati di tempat ini, itu adalah dalam 1 Tawarik 10 ya. Kita baca 1 Tawarik 10 ayat yang pertama Bapak Ibu, judul perikopnya Saul, Raja Saul mati. Orang Filistin berperang melawan orang Israel. 1 Tawarik 10 ayat 1. Orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gibeah. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab dan Malkisua, anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya di atasnya. Jadi Saul mati bunuh diri Bapak Ibu ya, karena dia tidak mau jatuh ke tangan orang Filistin yang tidak bersunat. Lalu ada sebuah peristiwa kedua yang juga terjadi di tempat ini. Kita lihat Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ya, dan ini adalah sebuah mata air ya yang luar biasa. Kita lihat di tempat ini ya, Hakim-Hakim 7 ayat yang pertama, judul perikopnya apa? Gideon mengusir musuh ya. Ayat yang pertama, adapun Yerubbaal itulah Gideon, dia bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air di Harod. Ini adalah mata air Harod yang Bapak Ibu lihat itu ya. Mata air Harod, perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya dekat Bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu, ya daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang-orang Midian ke dalam tangan mereka. Janganlah orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Kita ingat kisah ini ketika itu bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lalu Tuhan izinkan mereka jatuh ke tangan orang Midian. 7 tahun lamanya mereka diperbudak, ditindas oleh orang Midian, sampai bangsa Israel tuh ketakutan, mereka hidup sembunyi di gua-gua. Lalu akhirnya Tuhan mengangkat Gideon menjadi hakim atas Israel. Ya, dan akhirnya Bapak Ibu, Tuhan berkata Gideon maju berperang untuk melawan orang Midian itu. Gideon bawa banyak sekali bangsa Israel, prajurit untuk menyertai dia. Tapi Tuhan berkata, terlalu banyak orang yang menyertai engkau. Nanti kalau mereka menang, mereka bilang, oh karena kita banyak makanya kita menang.
senang. Oh, karena kita kaya makanya aku ini hidupku bagus. Oh, karena aku ini begini pintar makanya sekarang aku sukses. Tuhan tidak mau bangsa Israel bermegah karena kekuatan mereka, sehingga Tuhan bilang terlalu banyak. Tanganku sendirilah yang akan berperang melawan kamu. Bukan soal banyaknya jumlah mereka. Karena saudara, pada zaman dulu orang kalau mau berperang semakin banyak yang ikut maka semakin kuat ya barisan itu. Tapi cara kerja Tuhan tidak seperti itu. Ya makanya kita harus tanggalkan pikiran logika kita. Ya jangan berpikir karena depositmu banyak, uangmu banyak, apamu banyak sampai engkau bisa melakukan segala sesuatu. Untuk injak tanah perjanjian aja saya selalu bilang bukan karena punya uang. Ada orang punya uang tapi nggak bisa masuk Bapak Ibu. Ya dikatakan di sana ya ayat 3, maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 20 berapa? 2.000 orang, 22.000 orang pulang dan tinggal 10.000 orang. Jadi Daud membawa 32.000 orang. Waktu Tuhan berkata suruh pulang yang takut. Ya tadi Agnes bersaksi di busnya kita, dia bilang waktu sudah mau naik pesawat dia hampir pulang Bapak Ibu. Ya dia bilang aduh Bu Dewi saya hampir meninggalkan grup ini karena tiba-tiba dia diserang roh ketakutan. Kalau terjadi apa-apa dia telepon pendeta, dia minta maaf ya, dia hampir mundur karena ya itu. Makanya Tuhan bilang Gideon yang ikut berapa? 32.000. Tuhan tuh tidak mau kita orang Kristen hanya ikut-ikutan. Ya jadi belum tentu gereja itu gede jemaatnya 30.000. Masih harus diuji sama Tuhan. Amin. Yang pertama Tuhan bilang yang takut pulang. Nggak usah ikut kalau takut. Tapi puji Tuhan grup ini semuanya berani. Teruji sudah sampai di sini ya. Disuruh pulang Bapak Ibu. Tersisa tinggal 10.000 loh. Bayangkan 22.000 pulang, banyak sekali itu 22.000 Bapak Ibu. Dan dikatakan akhirnya apa ayat 4, tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak. 10.000 masih terlalu banyak. Dia bilang, Tuhan bilang, suruh mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang tidak kufirmankan kepadamu, inilah yang tidak akan pergi, ya, dan dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu untuk minum air. Nanti semua saudara turun minum air di situ. Ya biar terlihat siapa yang layak pergi. Tuhan bilang, Gideon bilang, semua turun minum air. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing, ya haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga yang minum berlutut lalu ambil dari tangannya lalu minum. Ya Tuhan suruh pisahkan, ternyata terbagi dua. Ada yang minum kayak anjing, blup 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 blup. Ada yang berlutut dan ambil air dari tangannya. Ayat 6 berkata, jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain rakyat itu berarti 700 berlutut minum air seperti anjing. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan 300 orang ini yang menghirup air dengan tangannya berlutut ya, dan mereka inilah yang boleh pergi masing-masing ya, dan yang lain itu pulang ke rumahnya masing-masing. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah orang Israel disuruhnya pergi masing-masing ke kemahnya, tetapi 300 orang ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawah di lembah ya. Bapak Ibu, kita tahu kisahnya, akhirnya Gideon memenangkan pertempuran hanya dengan berapa orang? 300. Dari berapa? 32.000. Apa yang kita dapat di sini? Jangan jadi Kristen ikut-ikutan saja. Amin. Ya jangan hanya jadi orang yang ikut-ikutan beragama, oh percaya Tuhan Yesus. Kita akan disaring Bapak Ibu. Tuhan akan melihat iman kita masuk dalam peperangan. Ya jadi di mata air inilah ya Bapak Ibu boleh lihat. Ini katanya kalau nggak lagi musim begini airnya banyak ya. Tapi ini tinggal sedikit tapi masih ada air. Ya yang boleh minum silahkan ya. Yang mau minum silakan. Dari sini kita melihat Bapak Ibu, kenapa Tuhan memilih yang berlutut lalu ambil dari tangan? Orangnya itu berarti berjaga-jaga. Kalau yang seperti anjing dia dapat air langsung dia minum. Bisa ada musuh ditembak dari belakang nggak tahu. Tapi yang berlutut dia pasti berlutut, dia lihat kanan kiri.
Baru dia ambil dari tangannya ini, tapi matanya tetap awas ya. Tuhan mau dalam hidup kita sebagai orang percaya, orang Kristen, kita tetap berjaga-jaga supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan, supaya kita bisa mengakhiri pertandingan iman kita itu dengan kemenangan yang dari Tuhan. Apa yang kita dapat kisah hari ini bukan soal banyaknya uangmu, bukan soal banyaknya modalmu, bukan soal pinternya kita, bukan soal punya pengetahuan yang hebat, tapi bersama Tuhan hanya 300 orang mengalahkan bangsa Midian yang begitu besar, tapi mereka berjuang dan maju dengan strategi yang dari Tuhan sehingga mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Bapak Ibu yang terkasih, dari tempat ini di mata air Harod ini kita melihat kuasa Tuhan pernah dinyatakan, dan biarlah kita mengambil hikmahnya, kita juga pun akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Tidak peduli seberapa besar, kecil kekuatan kita, bersama dengan Tuhan kita dapat melakukan perkara yang besar. Amin. Mari kita mau tundukkan kepala, kita nyanyi satu pujian. Bersamamu Bapa, kami percaya kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan yang dari Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau Bapa yang sanggup memberikan kami kekuatan. Engkau Bapa yang sanggup memberikan kami kelegaan. Bahkan kami percaya dari sini kami melihat bukan seberapa besar atau kecil, tapi Tuhan yang menyertai kami adalah Tuhan yang memberikan kemenangan. Amin. Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang sanggup. Kupandang wajah-Mu Tuhan, kami berseru kepadamu hari ini. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Pertolongan kami itu datang hanya dari Tuhan. Pertolongan Yes, amin. datang dari-Mu. Peganglah tanganku, Jangan lepaskan, Kaulah harapan. Dalam hidup pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru. Pertolongan kami Tuhan, pertolongan amin, datang datang dari dari-Mu. Yes Lord. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bapak Ibu, dari tempat ini kita belajar satu hal, bahwa bersama dengan Tuhan, tanggalkan segala kepinteran kita, kebisaan kita. Ketika itu Gideon mau maju membawa 32.000 pasukan yang dia pikir akan dapat menolong dia memberikan kemenangan. Tapi Tuhan berkata tidak semua boleh maju berperang. Yang takut silahkan pulang, dan pulanglah 22.000, tersisa 10.000. Tapi Tuhan berkata masih terlalu banyak sehingga mereka diuji. Di mata air Harod ini Tuhan menguji mereka sehingga yang tersisa hanya 300 orang. Begitu sedikit jumlah itu dibandingkan dengan musuh orang Midian yang ada di depan. Bapak Ibu, tidak peduli musuhmu di depanmu itu sebesar apa. Mungkin engkau berkata, Tuhan, tidak mungkin lagi usaha pekerjaanku ini mengalami sesuatu terobosan. Tidak mungkin lagi rumah tanggaku mengalami terobosan. Bapak Ibu, engkau punya Tuhan yang besar. Bukan karena kuat gagah kita, tanggalkan segala kesombongan kita. Mari kita berlutut di kaki Tuhan benar-benar hari ini dan bilang, kami tahu Tuhan, kemenangan itu hanya datang daripada-Mu saja. Pemulihan itu hanya datang dari Tuhan saja. Hari ini kami berlutut di bawah kaki Tuhan, dan kami mau declare bahwa kemenangan kami berasal dari Tuhan. Amin. Seperti Gideon yang hanya membawa 300 orang melawan bangsa Midian yang besar, tapi Tuhan menyatakan kemenangan dengan cara-cara Tuhan. Amin, amin. Sekali lagi bangkit berdiri bersama Bapak Ibu, angkat tanganmu, katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kau harapan,
Kami percaya kami adalah orang-orang pilihan Tuhan yang akan maju berperang dan mengalami kemenangan itu. Mari buka hati dan tanganmu Bapak Ibu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini, melimpah atas hidup kita sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang terpilih sebagai prajurit, katakan bersama. Amin. 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 Tuhan memberkati. Kau